nyekokin awal mereka tuh mudun. Ya sebenarnya tuh gue pengen anak-anak gue keren gitu mbak. Kalau lo Dun, dari lagunya Pak Deddy Kempot yang lo paling ambiar banget itu yang mana? Tatu. Senajan aku lara ning sing kuat nyangga tatu sing ana dada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi ya kita Mama mau ngomong serius nih. Mama mau serius nih. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Bener. Bener-bener. Kita mau mengucapkan Kita mengucapkan turut berduka cita. Nggak boleh ketawa. Turut berduka cita. Udahlah. Ya jadi kita terima tadi pagi ya? Apa kemarin sih? Tadi pagi jam 7. Hari ini jam 7 pagi kita dapat kabar duka dari seorang maestro. Aku sebenarnya nggak kenal, belum pernah ketemu juga. Cuma tahu 1-2 lagunya. Pak itu kan temen papa. Ya temennya papa. Panggilannya apa sih? Didi Kempot. Pak Deddy Kempot. Meninggal dunia tadi pagi ya. Iya. Pasti kaget lah, apalagi kayaknya dari kemarin kayaknya nggak ada berita apa-apa ya. Dan luar biasanya di usia yang umur segini tuh masih dalam popularitas yang tinggi, bahkan sekarang lagi kayaknya tuh lagi naik daun gitu. Jadi kita semua di sini dari tim Rans, aku Raffi mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya buat keluarga dan teman-temannya gitu. Tapi kita di sini sih sebenarnya kalau aku pribadi tuh cuma tahu 1-2 lagu, kenal juga enggak, belum pernah ketemu. Iya, kayaknya belum pernah ketemu. Cuman di sini tuh ternyata anak-anak di kantor itu pada suka, penikmatnya Pak Deddy Kempot. Dari yang muda-muda sampai yang muda juga, tapi 20 tahun yang lalu, ya kan? Paling muda. Ada Om Priam, ada Eka, Desi, siapa lo namanya? Esther. Di sini tuh ternyata aku baru memahami ternyata kekuatan seorang Deddy Kempot itu luar biasa, masya Allah banget. Dari yang muda-muda tahu sampai yang pada zamannya juga tahu gitu. Nah, aku mau nanya nih, mungkin buat yang paling muda dulu ya. Iya. Ya. Priam. Yeah. Mama. Jadi tuh kalau Om Priam tuh pertama kali suka tuh dari tahun berapa? Jadi awal ceritanya tuh adalah karena dulu di kampus tuh ada namanya acara namanya Selamanya Dangdut. Nah, Selamanya Dangdut itu kita Tahun berapa nih kalau boleh tahu? waduh, kalau tahun 98. Oh, 98. Tahun 98 tuh udah ada di kampus namanya Selamanya Dangdut, Seladut. Nah, itu satu kampus tuh jogetan tuh lagunya dangdut. Itu mulai dari genre dangdutnya dangdut yang klasik istilahnya, yang benar-benar pure dangdut, sampai ke era kalau kita sekarang bilangnya koplo, campur sari. Kalau koplo tuh koplo nih kan Campur sari ini ada genrenya Mas Deddy Kempot. Nah, Nggak mau ya. dari situ kayak kita akhirnya tahu ya ngeliat perkembangannya, sampai akhirnya kita nggak nyangka juga bahwa di sekarang itu yang dulu kita anggap dangdut itu istilahnya low class buat kalangan bawah gitu ya, tapi sekarang semenjak tahun 2000 kayak 17 tuh dangdut udah mulai naik gitu, sampai akhirnya ya udah masuk ke penikmat ini. Dulu sih kita nggak ada yang nyangka bakal se-hype ini ya, karena kalau dilihatnya ya dangdut gitu benar-benar gresot, tapi sekarang sih udah gila. Semuanya ya, udah universal. Bahkan kayak di tempat grade A pun kayak Palas kemarin gitu bikin konsernya di Kempot dengan harga tiket yang juga udah tinggi gitu. Jadi sekarang semua kelas, semua umur udah masuk. Masya Allah keren banget. Iya. Semua penikmatnya Deddy Kempot. Iya. Oh iya. Nah kalau yang muda-muda ini sukanya lagunya apa sih? Yang paling tenar aja mbak, Cendol Dawet. Iya. Cendol Ini Dawet. gara-gara dia nih awalnya. Kenapa? Dia suka nyanyi. Patah hati ya? Enggak, dia suka nyanyi aja di. Tapi kalau denger pasti langsung joget ya.
Set. Iya, Ini dia nggak tiba-tiba sengaja pasti nyanyi, jadi goyah. tiba-tiba nyanyi, nggak di motor, nggak di pos pro, nyanyi Terus aja. waktu itu kan Esther lagi yang apa Nasdaq waktu itu kan terus jauh iya Enggak, yang tahun lalu yang habis dari Australia ke Bali. iya terus aku nyanyi yang lagunya aku lupa judulnya tapi aku tahu liriknya yang yang ini gitu-gitu Itu? terasa memang nandang kamu itu bukan sih Iya itu. Itu apa? Cendol dawet. Cendol dawet. iya itu channel dawet nah terus buat kayak kan biasanya kita bareng-bareng tapi kayak lagi jauh gitu Iya, iya. Nah, terus Lagu aku buat Esther. Iya, dia di motor nyanyi snapgram gitu. ngeledekin dia aku pakai lagu itu Jadi itu benar-benar semuanya tuh bisa relate gitu ya kayaknya ya. Iya. Apalagi sebenarnya kalau yang ngerti bahasa Jawa itu tuh artinya kan sebenarnya lagunya Dalam sedih. banget ya. Lagunya Lagu dalam. sedih, ditinggal nikah lah, ditinggal pacar lah. Tapi sebenarnya relate. Iya. Tapi dibawakannya dengan asik dan jadi semuanya jadi joget gitu, nggak jadi Joget sedih tebel gitu. ya, joget tebel. Itu namanya joget tebel. Kalau dikira, Tapi kalau denger gitu pasti orang sekarang jadi gitu. yang aku penasaran, kenapa nama fans-fansnya Pak Ade Didi Kempot ini Sobat Ambiar? Ambiar. Ada Itu- yang tahu? Oh, pasti bapaknya yang tahu ya. Itu yang nyiptain akhirnya para pecinta itu sendiri. Itu Kita- dari dulu. Enggak, itu baru terbentuk pas kemarin-kemarin ini aja. Baru naik lagi Baru ini. naik. Sekarang Kecampur Sari ini lagi naik lagi genre-nya. Bahkan akhirnya ada turun-turunan musisi-musisi mudanya juga yang kebenaran yang mewakili millennials, makanya si genre Campur Sari ini udah diterima di halayak sekarang akhirnya sih seperti itu. Ya bagus sih karena memang milenial sekarang itu lebih peduli sama hal lokal ya gitu. Hal lokal itu malah nge-trigger dia untuk lebih cinta. Akhirnya ya semua yang produk lokal akhirnya sekarang semuanya keangkat sih, mulai dari musiknya, trennya semuanya. Iya. Enggak, Sobat Ambiar itu artinya apa? Ya karena lagunya kan aduh ambiar nih. Kalau ambiar tuh kalau bahasa Jawa tuh kita berkeping-keping, hancur gitu. Oh, jadi lagi patah hati gitu, hatinya berkeping-keping ambiar gitu. Sampai akhirnya ke show-nya pun begitu pas keren nggak, wah ambiar gitu. Jadi ambiar itu suatu hal yang bukan jelek, ada bagus juga, pecah kayak wah pecah nih, keren banget gitu. gitu. Ambiar gitu. Bisa dua ya? Bisa dua. Bisa Aduh gue udah ambiar banget ya. Kalau ambiar gitu ambiar. juga, iya. Kalau misalnya kayak bahasa Korea tuh debak gitu kan? Iya, Debak tuh bisa buruk, bisa keren banget gitu kan? Iya. Nah, kalau misalnya yang muda-muda ini sebenarnya suka ngikutin sosoknya Pak Ade Didi Kempot atau cuma dengerin lagunya aja? Aku sih cuma denger doang. Denger tapi menikmati Iya. jogetan sama teman-teman. Iya. Jadi suatu hal yang Nahan. menyerukan gitu ya, menyerukan. Jadi hal-hal yang seru sama teman-teman gitu Iya. kan. Kalau misalnya kalian nih buat yang muda-muda, pas momen apa dengerin lagunya nih Pak Ade Didi Kempot? Kalau lagi kosong di pos pro, lagi kosong atau enggak lagi Oh ya, by the way ini anak-anak pos pro. Iya, lagi penuh. Sama Bang Midun juga suka pengen di-story. pengen ngelepas ya. Midun berarti Sobat Ambiar panggil Midun. Kalau Bang Midun yang nyekokin sih awalnya. Oh, yang nyekokin awal mereka tuh Midun. Iya. Panggil. Tapi sebelumnya nih aku mau nanya lagi nih dari dua generasi yang berbeda. Kan kalian kan semuanya belum tentu orang Jawa. Masuk, Midun nih katanya yang nyekokin. Lo ngapain duduk di bawah, Dun? Kan kalian semua belum tentu orang Jawa. Lagunya Pak Ade Didi Kempot ini kan bahasa Jawa semua. Pada ngerti nggak sih sebenarnya kenapa pada hore-hore aja gitu padahal nggak tahu artinya atau mungkin sebenarnya pada cari tahu gitu artinya. Ada teksnya. Oh, ada teksnya. Di bawahnya Ada artinya? Ada artinya. Gitu. Jadi kalau nyanyi bareng, ada keluar teksnya, ada keluar artinya gitu. kalian pada tahu artinya? Enggak. Jadi cuma asik aja. Iya. Nah, katanya nih kalau anak-anak muda ini yang nyekokin pertama kali Midun. Emang benar Midun sih? Ya sebenarnya itu gue pengen anak-anak gue keren gitu mbak. Ya kan? Tapi berarti keren juga ya kalau mungkin ya. Maksudnya sorry banget tapi kalau zaman dulu tuh kan stigma dangdut, koplo. Iya. Itu kan beda gitu maksudnya kan. Iya. Ada di orang-orang tertentu yang suka gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya malah suka itu tuh jadi keren gitu. Ya, karena masyarakat Indonesia itu bias kognitif mbak. Apa tuh? Bias kognitif itu. Kok bahasa lu berat sih? Jadi ini gua jelasin bias kognitif itu. Ini contoh si Esther dari kampung ya, dari Umbul Cepot gitu. Dari Umbul Cepot dia ke Jakarta merantau. Dia tuh selama di kampung tuh ngerasa keren dengerinnya. Maaf nih dengerinnya musiknya The Massive, Bilang. Peter Pan, Geisha. Dia tuh udah ngerasa paling keren. Satu buat Mama. Terus dia kuliah ke Jakarta, dikasih tahu sama temen-temennya musik yang keren itu ini nih bara suara. Nah lu kalau lu dengernya The Massive, selera lu rendah, wawasan lu
sempit. Di Dia- stigmain gitu dia ya. bias kognitif. Pas dia pulang kampung dia ngelihat temennya, wah denger The Massive lu, wawasan lu sempit, pasti orangnya bodoh. Bias kognitif. Nah sekarang bias kognitif ini ngebalik mbak, karena sampel kerennya itu kayak Gofar Hilman, terus Danila Riyadi itu dengernya suka musik kayak gitu. Jadi yang tadinya gengsi itu keluar semua aslinya. Jadi balik lagi ke folk. Didi Kempot itu kan aliran folk Indonesia banget. Ya, lagu tradisional Indonesia. Jadi menurut kalian orang-orang yang sekarang pada suka sama musiknya Pak Didi Kempot itu berarti ikut-ikutan aja biar pengen keren gitu. Ya pada dasarnya kan emang gitu mbak, kalau pop sesuatu yang populer kan karena ikut-ikutan. Tapi akhirnya jadi menikmati. Iya, dulu awal-awalnya kayak ini kayak Gofar Hilman wawancara gitu-gitu. Si Gofar Hilman wawancara jadi Itu awalnya itu tuh. iya, mulai salah satu Ya, salah satu yang ngebawa seperti itu. Di sini udah ada yang pernah nonton konsernya Sobat Ambiar? Gue udah dulu tapi sebelum kayak sekarang. Oh, lu udah. Emang udah dulu suka? Iya. Nyanyi dikit. Koyong ini rasanya. Gue tuh sedih mbak kalau itu soal dalam banget, deep gitu tuh. Lo pernah kejadian itu, kejadian pribadi? Iya pasti lah mbak kan. Pasti lah mbak. Pasti. Pernah ambiar? Lagu-lagu dia tuh banyak yang Mewakili ya. relate banget sama kehidupan gua kalau diartiin gitu. Oke, gue tanya satu-satu. Kalau lo Dun, dari lagunya Pak Didi Kempot yang lo paling ambiar banget itu yang mana? Tatu. Senajan aku lara ning sing kuat nyangga tatu sing ana dada. Apa sih? Oh, pasangannya ngilang. Iya, ngilang, sakit. Itu pengalaman pribadi Dun? Ya kan dalam proses hidup kan gua nggak langsung ketemu istri mbak. Oh iya dulu ya, pasti Iya, ada yang kayak iya. gitu ya. Kalau Om Priam, yang paling ngena banget, yang ambiar banget gitu. Rata-rata yang bikin ambiar adalah musik. Oh, jadi semuanya. Enak banget dijogetin gitu, Mas. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya itu banyak juga bukan cuman karena liriknya ya, tapi karena musiknya Iya, gitu. Bikin pas kita nyanyi itu, ih gila nih artinya gini ternyata gitu baru. Jadi sebenarnya pada denger tuh nggak tahu artinya dulu gitu ya, Iya. terus tiba-tiba Oh, iya. keren juga ya. Maksudnya ini jadi sebuah musik itu bukan dinilai dari liriknya, tapi dari menjadi universal karena musiknya gitu. Iya, betul. Iya. Jadi orang nggak perlu ngerti gitu musiknya itu artinya apa, maksudnya apa, tapi semuanya bisa menikmati. Iya. Kalau nih geng anak-anak muda yang paling ngena banget, Cendol Dawet. Iya. Joget nggak? Joget nggak? Nahan. Kan jangan ditahan, harus dilepas. Tapi yang kerennya seorang Didi Kempot yang mungkin sebenarnya udah nggak muda lagi ya. Dia kan maksudnya umurnya udah Ya, udah 60-an. udah 60-an gitu, bukan musisi baru, bukan Iya. musisi muda yang kayaknya masih Senior grass dia. banget. Ini bener-bener senior banget Iya. gitu. Tapi masih tetap ada masanya dan Iya. luar biasa sekali. Nanti Masanya aku mau anak nonton muda. Tapi Iya. aku belum nonton. tapi Aku cuma gue tahu. sangat respect sama Om Didi, ya sedih juga. Jadi inget quote-nya ini ya, quote-nya vokalisnya Nirvana. apa? Aduh. Dia pernah buat quotes dulu, lebih baik punah daripada pudar. Dan Jadi dia lagi di tinggi-tingginya banget Iya. ya. Punah. dan dia harus kembali. Jadi bakal terkenang banget lah di anak-anak muda gitu. Legend ya langsung. Legend. Nah, nih kalau bisa sekarang nih ngelihat ya berarti kan Pak Didi Kempot udah nggak ada. Ada nggak sih ini regenerasinya? Belum ada. Belum Belum ada. Belum. Ya. Esther mau enggak? Belum ada yang sekeren dia. Belum, tapi ada, tapi maksudnya ada kan. Ada. Tapi itu mungkin menjadikan harapan buat teman-teman mungkin yang itu kan musiknya musik daerah, maksudnya bukan di kota gitu ya. Iya. Maksudnya itu kan bahasanya juga dengan bahasa Jawa gitu. Dan sedangkan kan kita di Indonesia tuh kan dari Sabang sampai Merauke bahasanya macam-macam, musiknya macam-macam, menjadi sumber harapan juga buat teman-teman mungkin yang di daerah yang pengen sukses gitu kan. Iya. Jadi mungkin seorang Didi Kempot aja yang udah umur segitu, masya Allah masih bisa dikenang luar biasa. Berarti kalian teman-teman mungkin dari daerah mana itu punya kesempatan buat menjadi besar seperti Pak Didi Kempot. Ya. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih atas karya-karyanya yang super ambiar. Semoga ambiares tetap stay ambiar. Iya. Midun sih. Untuk Om Didi, semoga dimanapun berada tetap selalu diberi kebahagiaan,
walaupun dia setelah kembali semoga diberikan tempat di sisinya, dan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kelapangan hati. Amin. Dan untuk karya-karyanya semoga tetap diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Itu aja sih. Ya kalau Bitri. kalau Yang aku keras sih tadi. bersyukur masih bisa ngerasain si Serunya gitu ya? Iya, serunya dari Sempet tahu ya? Sempet tahu karena kan emang lagi naik-naiknya kan Pak Deddy Kempot kan. Jadi sempat ngerasain tuh, bersyukur banget sih. Yang kasihan berarti nanti anak-anak kita ya. Iya, Nah, mesti kita kenalin. Nanti dengerin ya. Nanti mungkin Jaden mau reaction, udah pernah denger belum Didi Kempot? Belum Jaden kayaknya. Pasti joget. Pasti joget Jaden kalau gitu. Wah, Oke, kalau gitu terima kasih semuanya untuk jadi pembicara di acara kita hari ini. Pak Ade Pria, Midunsi, terima kasih. Esther, Eka, kok jadi hampir Sela, Desi. Terima kasih, jangan lupa subscribe terus Trans Entertainment, nonton video kita setiap hari, ada berapa banyak ya? Banyak, 7 sampai 8. 7, 10, 12 kemarin. 12, pokoknya banyak banget selama bulan puasa, ada juga buka bukberan dan juga sahuran. Dadah, muah.